Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kali ini yang harus kita pelajari. Tapi sebelum itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini kita masih diberikan nikmat anugerah. Di antaranya kita masih bisa beli paketan data dengan untuk bisa menjalankan kegiatan pembelajaran online. Kita patut bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagi yang nggak punya paketan bagaimana? Materi kan sudah terdownload, silahkan dipelajari di situ. Oke. Kemudian sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi berikutnya kelas 11 semester ini yaitu berkaitan dengan melaksanakan pengurusan jenazah. Tapi perlu saya ingatkan sebelum mempelajari wudhu dulu, suci dulu kan. Kemudian sholat, kemudian membaca Al-Quran. Itu penting. Kunci utamanya di situ. Oke, sekarang masuk pada materi melaksanakan pengurusan jenazah. Ingat, orang dikatakan jenazah atau mati. Nah, menurut kalian seperti apa? Ada yang kakak kelas kalian dulu mengatakan jenazah itu ya berarti tidak bernafas, gitu. Tidak bergerak. Tapi yang dimaksud ini adalah berkaitan dengan jenazah orang yang meninggal, yaitu orang yang sudah terpisah antara ruh dan jasadnya, gitu kan? Jadi terpisah jasadnya dengan ruh. Kemudian bagaimana kita sebagai umat muslim yang masih hidup? Maka di situ kewajiban kita untuk pengurusan jenazah. Ya kan? Pada materi ini yang harus kalian kuasai, yakni bisa menjelaskan kewajiban umat terhadap, dalam hal ini umat Islam terhadap jenazah. Kemudian menjelaskan tata cara perawatan jenazah dengan sebaik mungkin. Kemudian melaksanakan tata cara takziah yang baik atau melayat. Kemudian tata cara ziarah kubur. Yang tentunya saya berharap nanti kalian bisa mempraktekkan ini secara online, video singkat berkait dengan tata cara pelaksanaan jenazah. Untuk medianya apa? Bisa HP, kemudian dibuntel gitu ya, dengan kain kafan ataupun dengan buku yang lain yang media di situ tersedia di rumah kalian. Kemudian bisa diberikan ke saya. Contohnya seperti ini yang benar. Nah, itu ya. Jadi silakan dipelajari. Nah, terkait dengan jenazah atau orang yang meninggal ini ya kan di sini sudah digariskan oleh Allah yang terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 185. Yang bunyinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi yang hidup itu pasti akan mati. Nah, kalau materi di kelas 3 namanya ini adalah kiamat sughra. Mati itu termasuk kategori kiamat sughra. Dan itu pasti. Makanya bagi kita yang yakin bahwa kita itu akan berakhir, ya kan? Melalui kiamat sughra, baru kemudian kiamat kubra. Tapi itu di pembahasan kelas 12. Nah, ini kita masih di kelas 11. Nah, ketika ada orang yang meninggal, apa yang kita harus lakukan? Nah, di antaranya adalah memejamkan mata. Jadi ada yang orang meninggal, matanya ya, itu tidak terpejam karena merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian memohonkan ampunan atas segala dosa, berarti didoakan. Kemudian menutup seluruh badan, ya kan, dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Nah, inilah ajaran Islam kita. Sudah jenazah saja aurat harus tertutupi, baik laki-laki maupun perempuan. Makanya bagi kita yang masih hidup, aurat itu penting untuk kita tutupi.
Nah, di era zaman akhir ini ngetrennya bahwa menutup aurat katanya, tapi ternyata apa yang terjadi, pakaiannya itu press body, gitu kan. Nah, itu sama aja dengan tidak memakai pakaian kan begitu, karena semuanya kelihatan. Nah, kemudian di situ menempatkan jenazah di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Jadi itulah ajaran agama kita, mengajarkan untuk bagaimana orang yang meninggal itu ya kan diurus jenazahnya dengan baik. Nah, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya boleh mencium si jenazah, ya, jadi dicium sebagai penghormatan terakhir, ya kan itu. Nah, kemudian yang pertama untuk pengurusan jenazah, ya kan, perawatan jenazah, yaitu memandikan. Nah, di memandikan itu adalah sesuai dengan jenis kelaminnya, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu. Kemudian selain laki-laki dan perempuan itu ya yang wajib memandikan, maka di sini juga boleh memandikan siapa, yaitu suami atau istri jenazah. Jadi ketika sudah meninggal, katakan suaminya ataupun istrinya, itu boleh memandikan. Kemudian muhrim atau keluarga dekat si jenazah, nah, ini boleh. Jadi bukan hanya Pak Mudin saja yang memandikan jenazah, keluarganya boleh. Nah, kebanyakan di masyarakat yang memandikan Pak Mudin gitu kan, yang mengkafani Pak Mudin. Tapi kalau memang dari keluarga itu bisa untuk merawat jenazah, pelaksanaan jenazah, maka keluarga pun boleh. Kemudian syarat-syarat yang membuat jenazah harus dimandikan beragama Islam, itu ya bagi yang muslim. Kemudian didapati badan atau sebagian anggota badannya. Nah, mungkin ada banyak sekali yang bertanya, Pak, kalau matinya kebakaran atau matinya itu badannya terpisah gimana? Ya itu yang ditemukan itu yang dimandikan. Makanya kadang ketika jenazahnya itu terputus gitu ya, mati dalam posisi terputus, terpotong-potong, termutilasi, maka kadang dicari agar lengkap gitu kan, bahkan sampai tes apa itu DNA ya. Nah seperti itu. Tapi kadang ada yang dari keluarga udah ketemunya ini ya ini aja begitu. Karena kalau menanti yang lain, anggota yang lain kelamaan seperti itu. Kemudian jenazah wafat bukan disebabkan mati syahid. Kalau mati syahid bagaimana? Tidak dimandikan nggak apa-apa. Atau terbunuh dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak dimandikan nggak masalah. Jadi kalau mati syahid itu nggak dimandikan nggak masalah sebagai bukti. Nah kemudian bagaimana menyiapkan tempat pemandian itu ya. Jadi sebelum dimandikan siapkan dulu tempatnya, kalau bisa yang tertutup. Jangan sampai memandikan jenazah itu dalam posisi yakni di tempat istilahnya ngedeng yang tidak ada tutupnya, karena di situ juga mengandung aurat. Nah, kebanyakan di desa-desa itu ya kan, para tetangga pengen melihat ya kan keadaan jenazah dimandikan. Ya, jangan sampai auratnya itu terlihat. Kadang kita merasa seperti ini, udah meninggal aja mungkin kan nggak malu. Kalau malu pasti dia akan bergerak. Ya kalau bergerak maka yang memandikan apa? Ya kabur semua ya kan. Karena meninggal kemudian kalau hidup kembali kan begitu. Ya jangan seperti itu. Ya kan, dalam posisi meninggal pun Islam mengajarkan auratnya tetap dijaga. Jadi kalau memandikan harus tertutup. Kemudian membaca bismillah. Kemudian urut bagian perut dan tekan. Tujuannya apa?
Apabila masih ada kotoran yang belum keluar, dengan menekan perut, jangan kemudian menekannya keras, pelan-pelan agar kotorannya keluar. Kemudian membersihkan kotoran yang ada pada kuku, jari tangan dan kaki, itu juga dibersihkan. Sebenarnya pengen saya tutorialkan, tapi waktunya yang tidak cukup. Sebenarnya di YouTube itu sudah banyak sekali. Dulu mungkin saya juga pernah upload di channel ini, maka silahkan dicari tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah dari kakak-kakak kelas kalian yang pernah melakukan. Itu pernah saya upload juga, silahkan dilihat. Nah, kemudian dicari ya, di channel ini mungkin ada. Nah, kemudian bersihkan mulut, gigi, lubang di telinga, hidung, bibir dan kubulnya dibersihkan. Ratakan air ke seluruh tubuh, itu caranya. Dari atas sampai bawah diratakan air. Kemudian sisir rambut agar air dapat merata ke seluruh kulit. Ini penting, disisir. Wudukan jenazah. Nih, jadi jenazah setelah dimandikan diwudukan. Karena setelah itu akan disolatkan. Jadi setelah diwudukan, kalau jenazahnya sholat sendiri, ya kan, tidak mungkin. Makanya di sini hal yang terpenting apa? Ketika kita masih hidup, maka jaga sholat, ya kan. Jangan kemudian sampai ketika kita meninggal, ya kan, disolatkan. Makanya masih hidup kita jaga sholatnya. Nah itu. Kemudian siram air yang dicampur kapur barus, daun bidara yang berbau harum. Ini pengurusan jenazah yang pertama, mandikan. Kemudian keringkan tubuh jenazah dengan handuk atau kain yang lain. Nah, kemudian setelah selesai, pindahkan ke tempat yang lain yang bersih. Kalau tempat pengkafanan jenazah belum siap, makanya biasanya begini, proses di sini memandikan, maka tempat pengkafanan itu kalau bisa sudah siap, sehingga setelah dimandikan langsung ke tempat pengkafanan. Nah, kalau seumpama dimandikan sudah selesai, ya karena Pak Mudinnya repot itu ya, karena mungkin yang meninggal banyak. Bagaimana? Setelah dimandikan ya kemudian kita taruh di tempat yang aman, yang nyaman, yang bersih. Kemudian setelah itu baru dikafani. Nah, jadi setelah dimandikan dikafani. Tapi ingat, sebelum dikafani, setelah memandikan maka diwudukan, disucikan dulu. Itu. Nah, mengkafani, ya kan, sebanyak 3 lapis, di mana tiap-tiap lapis menutup seluruh badannya. Ini. Nah, kemudian kain kafan dihamparkan sehelai-helai. Nah, kemudian setiap lapisan ditaburkan wewangian. Biasanya minyak apa? Ada yang menjelaskan minyak menyonyong. Tapi bukan minyak menyonyong, tapi apa? Biasanya minyak fambo ya. Nah, kemudian setelah dihamparkan kain itu, letakkan di atasnya. Nah, jadi diletakkan di atasnya. Jadi kain dulu, baru diletakkan mayat di atasnya. Nah, oke ya. Kemudian sedekapkan, ya kan. Kedua tangan itu disedekapkan. Jadi disedekapkan yang kanan di atas tangan kiri. Udah ya, di situ mungkin berkaitan dengan cara mengkafani jenazah laki-laki. Jadi 3 helai, 3 lapis. Nah, jenazah ya kan diberi baju dari potongan kain yang dibentuk seperti baju. Dengan saya praktekkan ini ya, tapi pas alat medianya tidak saya bawa di sini. Ada di sekolah itu ya. Sudah saya potong-potong di sana. Ya mungkin nanti ketika kita bertatap muka di kelas bisa untuk penjelasannya. Karena kalau berupa penjelasan seperti ini kadang
masih banyak yang gagal fokus ya. Mungkin nanti bisa tanya ketika kita bertatap muka. Jadi dipakaikan baju, kemudian sarung, yaitu semuanya dari kain kafan, ya kan. Kemudian jubah kopiah, tapi ya dari kain kafan, bukan kopiah putih, itu bukan. Nah, itu yang laki-laki. Kemudian untuk perempuan itu 5 helai lapis, ya kan. Jadi 5 diantaranya untuk kerudung, tutup kepala, baju, ya kan. Ini untuk perempuan, jadi ada kerudungnya. Jadi kalau laki-laki 3 minimal 3, untuk perempuan 5 ganjil ya. Tapi kalau memang nggak mampu sama sekali untuk kain kafan, maka 1 pun boleh. Tapi ya masa kita sesama muslim ketika mau mengkafani saudara muslim yang lain dengan hanya memiliki 1 kafan, masa kita tidak iba? Biasanya tetangga saudara membelikan, sehingga kadang lebih dari itu. Jadi jangan kemudian adanya 1 kita bungkus saja 1 seperti permen, nggak seperti itu ya. Oke, kemudian setelah mengkafani kemudian mensolatkan. Nah, gimana niatnya? Usolli ala hadzal mayyiti itu ya. Jadi setelah terkafani otomatis auratnya tertutup kan, kita hadapkan ke kiblat, ya kan. Kemudian kita juga menutup aurat ketika mensalatkan. Kemudian suci baik pakaian, badan, dan menghadap kiblat bagi kita yang mensolatkan. Nah, kemudian mensolatkan jenazah setelah jenazah dikafani. Kemudian jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang mensolati, kecuali jika salat dilaksanakan di atas kubur atau salat gaib, beda lagi itu. Boleh salat gaib, boleh. Jadi posisi mayat itu tidak berada di depan kita, itu namanya salat gaib. Contoh yang meninggal di Jakarta, kita berada di Jawa Timur sholat, maka itu namanya sholat gaib. Kenapa gaib? Karena mayatnya tidak berada di tempat itu, kita sholat. Nah, ketika tidak sholat gaib, maka niatnya seperti ini ketika laki-laki. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Fardhu, ya kan? Fardhu kifayati lillahi ta'ala. Sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati, ya, fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan gimana? Usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Itu bedanya. Jadi kalau perempuan laki-laki hadzal mayyiti, kalau perempuan hadhil mayyitati. Kemudian jadi setelah takbir pertama usolli, kemudian takbir pertama. Nah, setelah takbir pertama apa yang kita lakukan? Membaca Al-Fatihah. Nah, jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar membaca Al-Fatihah. Ingat, sholat jenazah tidak ada rukuk loh ya. Jadi sholat jenazah tidak ada rukuk. Nanti seperti sholat biasa, karena kemarin kakak kelas kalian ada sholat jenazah itu akhirnya dengan jarak seperti sholat biasa. Alasannya apa? Nanti rukuknya nggak bisa. Nah, ini berarti nggak memahami sama sekali. Jadi kalau sholat jenazah itu tanpa rukuk, dilaksanakan 4 takbir. Jadi setelah niat sholli tadi, maka takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram pertama, apa yang dilakukan? Yaitu membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat. Gimana? Yang terpendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ya. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Nah, kemudian takbir yang ketiga, untuk yang laki-laki bagaimana doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Untuk laki-laki. Untuk perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, setelah takbir yang keempat apa? Allahumma la tahrimna ajrahu. Untuk laki-laki, wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu. Jadi yang singkat aja, yang mudah dihafal. Yang panjang ada sampai wa ma'isal jiwal barodi itu ila akhirih. Tapi untuk lebih mudah diingatkan, kita pakai yang pendek saya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah takbir keempat. Nah, untuk yang perempuan gimana? Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana laha. Setelah itu baru kemudian salam. Nah, salam itu ada yang begini, Assalamualaikum warahmatullahi, sambil tangannya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi, ada begitu. Ada juga yang tangannya tetap Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya. Nah, jadi nggak ada rukuk, nggak ada sujud, adanya berdiri. Oke, itu ya yang berkaitan dengan sholat jenazah. Ada pertanyaan, silahkan bisa komen ataupun japri ke WA. Kemudian setelah mensolati, yaitu menguburkan jenazah, kita kuburkan. Nah, kemudian ketika menguburkan apa yang kita baca? Bismillahi wa ala millati rasulillah. Itu ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Kemudian jenazah diletakkan dengan posisi miring menghadap kiblat. Ya kan, seperti kalian tidur miring. Tapi posisinya kepala berada di utara. Makanya kalau pengen bagaimana sih orang meninggal, ya silahkan tidur itu kan, menghadap ke kiblat. Hati-hati loh tapi ya. Nah, rasakan seperti apa itu. Kemudian berikan ganjal. Ada kalau orang sini mengatakan gelu, itu 3, ya kan? Yaitu punggung, belakang kepala, dan biasanya sekaki 3. Tuh. Kemudian lepaskan tali-tali kain yang mengikat